ajarbelajar.com. Belajar, berbagi, berkontribusi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Firda Fadilah. Di sini ingin bercerita tentang Wolbachia, bakteri yang ternyata bisa dipakai untuk melawan penyakit Aedes seperti demam berdarah dan teman-temannya. Oke, langsung kita mulai aja ya. Pertama, Wolbachia itu apa sih? Nah, ini overview dari Wolbachia. Jadi, Wolbachia itu adalah bakteri endosimbion. Maksudnya dia hidup di dalam tubuh inangnya. Nah, dia juga bisa diturunkan ketika inangnya itu beranak pinak, bereproduksi. Di mana Wolbachia ditemukan? Dia ditemukannya di jaringan reproduktif dari serangga, misalnya di ovari atau di testes. Dan dia merupakan parasit sebetulnya, jadi merugikan. Awalnya dia memang merugikan. Nah, Wolbachia ini sebenarnya nggak ada di dalam nyamuk pembawa demam berdarah. Nyamuk pembawa demam berdarah kan Aedes aegypti ya. Nah, dia itu secara natural sebetulnya ada di lalat buah Drosophila. Jadi di Drosophila ini Wolbachia hidup dan juga di Aedes albopictus. Nah, untuk bisa ada di nyamuk pembawa demam berdarah di Aedes aegypti, kita harus menginfeksikan si Aedes aegypti ini dengan Wolbachia. Di sini ada gambarnya, kita bisa melihat Wolbachia di bawah mikroskop seperti itu. Nah, kita lanjut ke bagian yang selanjutnya. Kenapa sih Wolbachia itu menarik? Nah, kita bisa lihat nih di database NCBI namanya. Database di mana jurnal-jurnal dipublikasikan, jurnal-jurnal penelitian ya. Nah, kita bisa lihat ada ribuan publikasi tentang Wolbachia. Nah, kalau kita lihat grafiknya juga, publikasinya itu meningkat. Hanya ada satu di tahun 1962. Kemudian pada tahun 2018 ada 257. Bahkan di awal-awal tahun 2019 sudah publish 8. Itu artinya interest buat meneliti Wolbachia itu makin lama makin besar. Artinya dia punya impact tertentu nih. Oke, kita masuk ke bahasan yang ketiga. Gimana caranya Wolbachia mencegah demam berdarah? Kita masuk ke mekanismenya ya. Jadi di sini kita bisa lihat Wolbachia itu kalau sudah menginfeksi si serangga, dia bisa mengganggu sistem reproduksi dari serangga itu. Nah, mengganggunya gimana? Ada 4 cara. Tapi di sini kita fokus ke satu aja. Namanya cytoplasmic incompatibility atau sebut saja CI. Nah, CI itu apa? Nah, jadi cytoplasmic incompatibility atau CI. CI, ide besarnya adalah ketika ada serangga jantan yang dia terinfeksi sama Wolbachia. Dia kawin dengan serangga betina yang gak terinfeksi. Maka telur mereka gak akan bisa menjadi matang dan gak akan bisa menetas. Nah, selain di generasi pertama, bakteri ini maksudnya Wolbachia, juga bisa mengganggu keturunan-keturunannya. Gimana caranya? Nanti kita lihat detailnya. Nah, itu kan ide besarnya tuh. Tapi ada kasus-kasus lain yang terjadi ternyata ketika Wolbachia itu di lapangan. Jadi, ketika Wolbachia itu disebarkan, jadi misalnya ada serangga betina yang dia itu terinfeksi oleh Wolbachia. Dia itu ternyata bisa kawin dengan serangga jantan yang terinfeksi maupun nggak terinfeksi, dan dia bisa memiliki anak, dan anak-anaknya itu kena Wolbachia semua gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau ada serangga betina yang nggak terinfeksi, maka dia ketika kawin dia nggak akan bisa menghasilkan telur, dan dia membiarkan si serangga jantan yang terinfeksi itu berkeliaran lagi di populasi itu. Nah, jadi inti besarnya adalah yang perlu kita catat dan kita ingat adalah ketika si serangga jantan yang terinfeksi Wolbachia, dia kawin dengan serangga betina yang tidak terinfeksi Wolbachia, maka telurnya mereka itu tidak akan menjadi matang dan tidak akan bisa menetas.
Nah, kita masuk lebih dalam ke cytoplasmic incompatibility atau CI. Nah, ternyata CI ini bekerja dengan modification and rescue. Maksudnya modification gimana? Itu sama kayak yang udah kita diskusiin tadi. Kalau modification itu maksudnya ketika ada serangga, katakan di sini nyamuk ya, yang jantan terinfeksi. Dia kawin dengan nyamuk betina yang gak terinfeksi, yang hitam nih, yang di gambar A. Nah, maka telurnya itu nggak akan bisa matang dan nggak akan bisa menetas, mati ini, dead. Nah, kemudian hal ini tuh bisa direscue. Nah, caranya gimana? Kita lihat gambar yang B. Kalau si nyamuk jantannya ini terinfeksi, tapi dia kawinnya sama nyamuk betina yang terinfeksi juga, maka ternyata si telurnya ini memiliki rescue factor sehingga si telurnya tetap bisa survive dan nggak mengalami kematian kayak di gambar A. Nah, ini ada ilustrasi lain mengenai cytoplasmic incompatibility. Jadi di sini ada 4 kondisi nih, A, B, C, D. Kita bisa ngelihat yang A ini, B, C, dan D bisa menghasilkan keturunan atau enggak dengan kita lihat kalau yang lingkaran besar ini adalah oocytes ya. Nah, kalau yang lingkaran kecil yang merah yang berekor itu adalah spermatozoa. Dan kalau warnanya merah artinya terinfeksi, dan kalau warnanya putih nggak terinfeksi. Kita lihat dulu yang A. Yang A artinya spermatozoanya itu terinfeksi kan, berarti si yang jantannya terinfeksi. Nah, kemudian oocyte-nya itu putih, artinya dia nggak terinfeksi si yang betinanya. Ketika jantan terinfeksi, betina nggak terinfeksi, maka mereka nggak akan bisa menghasilkan keturunan, yang A. Oke, terus yang B. Ketika si yang jantannya terinfeksi, itu spermatozoanya merah. Kemudian si oocyte-nya ini, dia merah juga, tuh ada titik-titik merah. Nah, kalau dua-duanya terinfeksi, justru malah dia bisa menghasilkan keturunan karena yang tadi ada rescue factor. Nah, terus di gambar yang C, kita bisa lihat dua-duanya putih, artinya dua-duanya nggak terinfeksi, makanya bisa menghasilkan keturunan. Nah, terus yang D. Yang D ini ketika perempuannya, yang female-nya, yang betinanya terinfeksi, yang jantannya enggak. Yang jantannya putih, spermatozoanya putih, sedangkan oocyte-nya ada bintik-bintik merah. Nah, ketika itu terjadi, maka dia juga menghasilkan keturunan. Jadi kita di sini bisa lihat dengan lebih jelas ya dari modification and rescue model. Modification itu maksudnya yang kayak si A ketika dia nggak bisa menghasilkan keturunan. Rescue itu maksudnya si B ketika dua-duanya terinfeksi justru malah bisa ngeluarin rescue factor sehingga bisa menghasilkan keturunan. Nah, gimana caranya Wolbachia bisa mencegah demam berdarah? Pertama, si A tadi yang sudah kita bahas. Oke, sekarang poin kedua nih. Wolbachia itu bisa mengganggu kompetensi dari nyamuk pembawa demam berdarah. Nah, jadi nggak cuma dengan CI aja, tapi si Wolbachia ini bisa pertama menyebabkan competition for resource, jadi rebutan makanan antar nyamuk pembawa demam berdarah. Yang kedua, immune priming. Yang ketiga, phenol oxidase cascade. Yang keempat, microRNA dependent immune pathways. Nah, tenang, kita akan membahasnya satu persatu perlahan-lahan di slide selanjutnya. Nah, jadi ini adalah diagram lebih detail tentang mekanisme yang kedua, tentang Wolbachia bisa mengganggu kompetensi dari nyamuk demam berdarah atau Aedes aegypti. Nah, kita lihat nih panah yang pertama ke kotak yang warna kuning. Jadi ada kompetisi untuk resource, maksudnya rebutan makanan yang tadi aku bilang. Rebutan makanan apa? Antara Wolbachia dan virus demam berdarah. Nah, maksudnya makanannya apa? Misalnya zat besi, kolesterol yang disebutkan di sini. Terus yang kedua ada immune priming yang warna hijau. Maksudnya immune priming itu apa? Jadi ketika nyamuknya terinfeksi Wolbachia, nyamuknya bisa mengaktifasi atau bikin si sistem imunnya aktif. Ketika sistem imunnya aktif,
maka dia memproduksi antimikroba sehingga dia bisa lebih kuat melawan virus-virus, bakteri-bakteri yang bisa bikin nyamuknya itu sakit. Yang ketiga, yang warna biru, induction of phenol oxidase cascade. Maksudnya, phenol oxidase cascade ini berperan dalam sama untuk pertahanan supaya si nyamuk Aedes aegypti ini lebih kuat melawan virus. Yang keempat, yang warna pink, induction of microRNA dependent immune pathways. Maksudnya adalah dengan adanya yang si mRNA dependent immune pathways ini, maka kita lihat panah yang ke bawah, yang tulisan yang ditebalkan itu increase of Wolbachia density in host tissues. Jadi si Wolbachia sebagai kesatrianya di sini dia semakin banyak di dalam nyamuk demam berdarah. Nah, ketika Wolbachia semakin banyak, maka kita lihat lagi panahnya ke kiri atas yang ada tanda plus merah itu ke kotak kuning. Ketika Wolbachia makin banyak, maka dia akan rebutan makanan sama si virus itu. Jadi semakin menyebabkan si kompetisi untuk mendapatkan makanan itu lebih besar, sehingga harapannya si Wolbachia yang menjadi kesatria itu menang, lebih dominan mendapatkan makanan, menang melawan si virus demam berdarahnya. Sekian, terima kasih. Kita lanjut ke part 2 ya. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan yang paling penting isi feedback konstruktif untuk mini tutor.